Wow, yang di YouTube berarti nggak dengar suara saya dari tadi. Selamat pagi. Selamat pagi yang di YouTube, selamat pagi ya. Saya ulangi lagi deh di doanya ya. Baik, mohon maaf ya ternyata saya baru sadar ini di sini saudara ya. Ya, jadi saya punya dua, harus ngisi dua mic ini. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Selamat pagi yang di YouTube. Selamat datang di acara Membangunkan Fajar dan hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 5 April, maka kita akan memulai pembacaan firman Allah dan perenungan firman Allah ya saudara. Baik, kita berdoa sekali lagi karena topiknya bukan tentang Yesus adalah Tuhan. Aduh, kamu tuh udah telat banget. Yesus adalah Tuhan itu sudah dari dulu ya. Yesus itu Anda suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan ya. Baik, terima kasih Bapak. Tolong hambamu ini yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu dari Amsal 5. Roh Kudus ambil alih hamba. Hamba minta karunia hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Dan juga tolong hamba, ya Roh Kudus tuntun hamba. Dan biarlah setiap perkataan hamba sesuai dengan apa yang kau kendaki. Hamba juga berdoa setiap benteng-benteng musuh, setiap keakuan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan yang bekerja penuh, biar kuasa Tuhan yang dahsyat itu yang bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga hamba berdoa yang sakit pada saat pemberitaan firman Allah disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan, tutup bungkus keluarga kami semua dengan kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kita berdoa lagi tadi ya saudara ya. Yang aku dengarkan kok Mbak ini semuanya diberkati. Amin, amin, amin. Baik, kita masuk karena ini tepatnya hari Sabtu ya. Sekalian saya ngingetin deadline. Siapa tahu Anda punya deadline saudara, ini sudah tanggal 5 April. 5 April saudara ya. Mari kita baca firman Tuhan. Amsal 5. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membaca Alkitab, Anda bingung dari mana, Anda tidak mengikuti schedule, jangan bingung, jangan bingung. Anda bisa mengikuti kitab Amsal. Tanggal 1 baca Amsal 1. Pokoknya baca firman itu tidak pernah tidak untung, selalu untung saudara. Mau Anda baca bagian manapun duluan, selalu punya kuasa. Percaya. Oke, mari kita deklarasikan sama-sama. Angkat Alkitab Anda, angkat handphone suci Anda, katakan, aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang akan menuntun hidupku, membimbing aku, membuat aku diberkati dan hidup berkemenangan dalam Kristus. Amin, saudara. Kalau Anda mau tahu suara Tuhan, pertama suara Tuhan akan bersuara lewat firman-Nya di Alkitab. Amin, saudara ya. Saya juga menyapa yang baru datang, semuanya selamat datang di acara Membangunkan Fajar ya. Kita akan membaca dari Amsal 5, saudara. Baru nanti akan saya jelaskan. Saya baca langsung dulu ya, saudara ya. Tapi nanti akan kita bahas satu persatu. Nasihat mengenai perzinahan ya. Wow, ngeri juga nih ya. Nasihatnya khusus untuk perzinahan ya. Karena begitu penting dosa pencegahan ini, saudara. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Jadi saya memakai Alkitab terjemahan baru ya saudara. Mungkin ada kata-kata yang agak beda-beda. Tapi percayalah inti maknanya sama ya. Perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan. Dan bibirmu memelihara pengetahuan. Wow. Arahkan telinga kepada pengertian dan bibir kita memelihara pengetahuan. Wow. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit. Mulutnya lebih licin daripada minyak. Wow, ini mulut perempuan lebih licin daripada minyak. Saudara hati-hati, apalagi perempuan nakal. Kalau perempuan soleha kayak saya, percayalah, jujur-jujur aja. Saya ini cocok jadi istri ya. Dia jujur apa adanya. Yang licin-licin itu sama seperti ular, saudara ya. Semakin cantik ularnya, semakin berbisa. Nah, Anda sudah tahu yang jadi korban itu biasanya para pejabat-pejabat yang kurang setia dengan istrinya. Maka dia tertangkap oleh ular, saudara. Yang mulutnya licin seperti
Minyak, ini kata kitab Amsal, bukan kata saya. Ini tentang perjinahan. Perjinahan pasti identik dengan perselingkuhan. Dan biasanya laki-laki banyak sekali yang jatuh antara tahta, harta, wanita. Ya, itu semua. Tahta, harta, wanita. Ya, kita bisa tahu kabarnya saat ini, saudara ya. Jadi Amsal 5 ini akan memperlengkapi Anda supaya Anda tidak jatuh, ya, supaya Anda tetap menjadi pejabat murni, ya. Karena bibir perempuan jalang. Nah, ini perempuan jalang harus ditandai ya, mirip-mirip ya. Langsung kelihatan kok sebenarnya yang jalang itu yang kayak mana gitu ya. Jadi kalau sudah Anda tahu itu perempuan jalang, jangan Anda buka celah. No, 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 no gitu ya. Tetapi kemudian ia seperti racun, pahit, dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, nampaknya aja manis saudara, ya seksi, bahwenol. Nah, sekarang Anda baru ngelakuin satu. Wah, seluruh Indonesia akan tahu malunya ya. Semua kebaikan Anda terkubur hanya karena pertolongan yang Anda balut dengan perselingkuhan, saudara ya. Jadi hati-hati, semakin pohonnya tinggi, semakin kencang anginnya. Itu kata pepatah ya. Dan semuanya itu bisa dicegah kalau Anda baca Amsal ya. Oke. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu dari dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain tidak mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payamu tidak masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh ketika daging dan tubuhmu binasa. Lalu engkau akan berkata, ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Minumlah air dari perigimu sendiri, air yang membual dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Diberkatilah kiranya sumber airmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, ini istri pertama nih ya, yang udah nikah lagi, balik ke istri pertama. Kata Alkitab, bersukacitalah dengan istri di masa mudanya. Biasanya ini istri yang paling setia, yang membantu kita merintis dari nol, saudara ya. Jangan lupa setelah kita merintis. Peter, kamar mandi. Kamar mandi. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Nah ini nih, pasti nih, coba ngomong itu ya, Amsal 5:19, langsung dia ingat, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Jadi ini orang yang biasanya nonton porno, langsung dia bilang, lihat itu, pakai kata buah dada. Saudara, kalau otakmu tuh porno ya, apapun yang di Alkitab ini, yang sebenarnya manis dan indah, kau artikan porno. Karena mungkin siang malam di waktu-waktu selah, kok penuh dengan pornografi, kok penuh dengan pikiran kotor. Jadi semua wanita soleha pun gue lihat kayak wanita binal semuanya, ya. Karena pikiranmu ini, saudara, kalau Anda katakan, lihat itu ada yang ngeri-ngeri di Alkitab tuh, itulah orang Kristen. Wah, ini karena dia sedang mempertontonkan isi hatinya yang penuh dengan kebinalan karena suka nonton porno. Saudara, ini sedang membicarakan. Jadi kalau ada kidung agung, saudara, Anda jangan salah penafsiran. Itu bukan
kata-kata porno. Itu karena otakmu yang porno, karena hatimu yang porno, ya. Itu punya makna tentang hubungan. Jadi agama, kekristenan bukan soal agama. Agama tidak pernah menyelamatkan. Tidak ada di pintu surga ditanya, apa agamamu? Oh, aku agama ini, baru aku masuk ini ya, masuk surga ya. Amalku 1 M tiap bulan. Aku beramal 1 M tiap bulan. Lalu kata malaikat, mau 1 M, mau 10 M, lihat ini. Kau berdiri di jalan surga aja dari emas permata ya. Gak laku semua amal-amalmu itu. Sekarang saya tanya lagi, apa yang buat kau pantas? Agamaku, agama. Ini gak ada agama-agama, ini buatan manusia. Yang saya mau tanya, apa yang membuat kau layak ke surga? Oh, hanya darah Kristus, yes. Karena kamu gak ada yang pantas, yang layak, makanya Kristus harus turun ke dunia ini. Ya, oke, kamu masuk pintu surga. Ya, itu. Jadi bukan karena kau beramal, bahkan kau beramal dengan korupsi, kau pikir itu bisa menebus dosamu. Hanya darah Kristus yang bisa menebusnya. Jadi kalaupun ada di sini, saudara, saya mau katakan apa tadi kaitannya dengan tulisan buah dada. Mungkin laki-laki yang suka ngeres-ngeres pikirannya, langsung pikir buah dada, begitu ya. Itulah kalau kebiasaan nonton porno Anda ya. Jadi pikiran Anda penuh dengan pornografi. Di Alkitab ini nih, bukti orang Kristen ini, orang-orang porno, pada hatinya yang porno. Karena kebiasaan nonton film porno, saudara. Jadi, dimaksud di sini, ini simbol. Karena kekristenan bukan soal agama, tapi relasi. Saya ulangi, apapun agama Anda tidak penting. Tetapi selama Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan Nabi, sebagai Tuhan, dan Anda mengamalkannya, sekalipun di KTP Anda belum, itu nggak penting. Karena yang paling penting adalah relasi kita dengan Tuhan. Kaitannya itu seperti hubungan suami istri yang begitu dekat. Demikianlah Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Seperti sahabat, seperti bapa dan anak. Makanya ada simbol, saudara. Jadi banyak sekali simbol-simbol di Alkitab itu sedang menunjukkan suatu relasi. Jadi bukan agama yang menyelamatkan, tetapi imanmu yang terbukti dengan relasimu dengan Tuhan. Seperti kedekatan suami istri. Demikianlah Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Seperti kedekatan Bapa dan anak, demikianlah Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Jadi kalau ada buah dada di sini, ada ini, marilah suamiku sedang begini. Coba nih, ini yang suruh-suruh bilang, baca ini, ansal ini. Itu yang ngeres-ngeres ya. Sama temannya nanti dia, ayo kita permalukan orang Kristen. Karena mereka juga sama-sama tukang nonton film porno. Semua yang ini, ayo ini ada porno. Semua dapat itu. Tahu gak? Setan itu memutarbalikkan itu dari kebenaran, diputarbalikkan. Begitulah kalau anak-anak setan, sama dia. Kalau bapaknya sudah setan, pembohong, dia itu akan memulai dari kebenaran. Bukankah Allah mengatakan, bahwa semua pohon di sini bisa kau makan? Ya, betul kata Hawa. Ya, sebenarnya dia tahu kebenaran. Kalau Anda mau tahu Yesus itu Tuhan atau bukan, tanya aja setan. Pasti dia bilang, yes, dia Tuhan, makanya aku menghasut kau bodoh, gitu katanya. Karena aku setan, tidak ada lagi kesempatanku bertobat. Yang aku tahu, cari pengikut, aku akan memutarbalikkan kebenaran. Lu tanya aja sama dewa-dewa, lu tanya aja sama kalong-kalong, lu tanya aja kalau lu bersekutu sama setan. Kenapa dia takut sama Tuhan, sama Yesus? Dengar nama Yesus yang diucapkan dengan penuh iman, dia takut. Kalau dia hanya nabi, lu pakai logika dong. Ya, capek banget lu pakai ansal-ansal bilang coba baca Yohanes 17 lu comot-comot ya. Pokoknya lu mati malam ini, lu udah dengar berapa kali bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Lu tetap aja ngerasin hati, nerakalah tempatmu. Jadi aku tidak salah lagi, aku sudah mengingatkanmu kawan ya. Ini biar agak-agak apa adanya gitu ya saudara ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa yang di YouTube. Apa kabar yang di YouTube? Oke, ini jadinya kita baca nih ya, karena sering sekali orang, Bu, tolong bacakan ini yang ada kata-kata buah dada lah, yang ini, itulah ketahuan banget langsung ini. Paling video porno terus, otaknya video porno. Firman Tuhan yang begitu mulia dia nggak bisa resapi. Kenapa? Dimulai dengan keangkuhan, dimulai dengan pornografi gitu. Tapi kalau kau mulai dengan kerendahan hati, Tuhan tuntun aku, maka kebenaran akan diungkapkan padamu.
Ya. Jadi yang di sini ya, ketahuan dia pasti tukang nonton video porno nih. Yang selalu cari-cari kata buat ada yang suamiku tinggal di rumah. Padahal itu perumpamaan, nggak tahu dia itu sedang perumpamaan. Pokoknya tidak keras diambil comot-comot satu-satu. Memalukan, begitu jenteknya dia. Saya minum kopi dulu jadi baca firman. Oke, kita minum kopi pagi hari yang di YouTube, minum kopi juga ya, nggak apa-apa, santai kita, santai tapi serius ya. Wow, langsung saya powerful lagi. Oke, kita baca firman Tuhan lagi saudara. Dan engkau senantiasa beriha ini nih. Pasti nanti dibilang, tolong bacakan Amsal 5 ayat 19. Ada buah dada dan juga yang ayat 20 ada birahi-birahinya. Dia nggak tahu itu perumpamaan, dia nggak tahu itu simbolik, dia nggak tahu itu yang ada karena dia baru nonton film porno, terus otaknya porno, dia cari di Alkitab yang porno aja, dia mengartikan dengan porno aja, dipakai jadi alat setan. Jadi ini ketahuan yang nonton video porno nih, yang suka mengambil ayat-ayat Alkitab. Biasanya orang seberang, orang kedar, sudah tahu ngerti ya maksud saya ya. Kasian banget gitu ya, langsung ketahuan. Itu nonton video porno ya. Oke. Yang sampai soleha pun berjilbab, karena kalau sudah biasa keras itu otak menonton video porno. Semua kau lihat porno. Wanita yang soleha pun kau pandang binal. Makanya kau cuci otakmu itu dulu ya, baru. Jangan kau suka ambil comot-comot yang ada buah dadahnya, yang ada birahi-birahi. Ini perumpamaan kawan. Ya, ini ketahuan nih, coba nih, lihat nih, catat namanya yang tukang nonton video porno itu. Selalu ikut ini, doain. Nah, kita doain, gak apa-apa. Kita harus mengasihi mereka, mengasihi. Yesus tetap mengasihimu. Walaupun kau nonton video porno siang dan malam, yang kau cari pun di Alkitab, yang ada tulisan buah dada dan birahi. Yesus mengasihimu. Semoga Roh Kudus menyadarkanmu ya. Jadi itu perumpamaan kawan. Bukan Alkitab ini isinya pornografi, bukan. Tapi otakmu yang pornografi. Minta ampunlah dulu kau sama Tuhan, berdoa. Jadi itu tentang hubungan relasi, saudara. Dan juga tentang perumpamaan, saudara. Ya, begitu kudusnya semua yang tertulis di Alkitab ini. Karena Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Mau perkataan setan, mau perkataan buah dada, birahi, itu firman Allah. Anda saja salah tafsir. Karena Anda memulainya dengan pornografi di otak Anda. Coba memulai dengan kerendahan hati dan dituntun oleh Roh Kudus. Anda akan melihat betapa besarnya kuasa dari firman Allah ini. Setan juga tahu tentang firman. Dia tahu isi Alkitab. Karena dia tahulah. Makanya dia putar balikan. Dia cari pengikut. Begitu ya. Kalau setan sudah tidak ada kesempatan bertobat. Tapi kamu ada kawan. Selalu ada jalan untukmu. Selalu ada kesempatan. Kita nyanyikan lagunya. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Ini kayaknya lagunya untuk kita yang lagi cari jalan gitu ya. Nah ini nih, ini mungkin si Aladin jelas-jelas ada unsur porno. Itu tukang nonton porno kamu. Itu relasi hubungan suami istri seperti hubungan Tuhan dengan kita. Kedekatannya. Ya, nih catat nih si Aladin ya. Ya udahlah, kasihanlah kasihnya kayak gitu. Aladin, Tuhan Yesus mengasihimu ya. Oke, kita baca nih, nanti nggak selesai nih. Hai anakku, mengapa engkau berahi? Alkitab begitu jujur ya. Tentang emosional, tentang seksologi ada di Alkitab, saudara. Semua ada. Semua kuncinya ada di sini. Ya, masa depan ada. Yang terjadi dulu ada, begitu jujur saudara ya. Birahi kepada perempuan jalang. Nah ini yang suka-suka selingkuh nih sekarang nih, pejabat-pejabat, dengar ini, dengar. Dan mendekap dada perempuan binal. Nah ini suka yang nonton-nonton video porno, lihat Alkitab porno. Padahal ini teguran, ya, teguran keras gitu ya. Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan semua langkah orang diawasinya. Orang pasti tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan
dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Demikianlah pembacaan Amsal 5 ayat 1 sampai 23. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudara, kita masuk dengan ayat per ayat akan kita bahas. Apapun Alkitab Anda saat ini, saya duduk dulu ya saudara ya. Ini yang di YouTube, apa kabar yang di YouTube semuanya? Tuhan berkati ya, sehat semuanya. Yang di TikTok ya. Oke. Kita akan masuk pembahasan dari Amsal 5 tadi sudah kita baca. Kita sesuaikan dengan tanggal hari ini. Anda yang masih mau bergumul tentang pembacaan firman, ada satu strategi pakai kitab Amsal. Kalau Anda bingung mau Amsal mana, nggak apa-apa, satu pasal satu hari dulu. Ya nggak usah jadi beban, saudara ya. Oh ini tanggal 5, aku mau baca Amsal 5. Sebelum membaca berdoa, rendahkan hatimu. Roh Kudus, tuntun aku. Aku percaya deklarasi. Aku percaya Alkitab ini firman Allah sendiri. Ketika kau pun membaca satu kata, saudara, kau baca, kau renungkan, baca, renungkan, kau akan mendapat inspirasi, pewahyuan, rema dari Roh Kudus. Dari satu ayat yang kau baca itu, bukan satu ayat, dari beberapa ayat yang kau baca itu akan ada yang melompat di pikiranmu. Mungkin kau baca dulu, aduh kok nggak ngerti-ngerti maksudnya apa ya Roh Kudus. Tanya, ajak ngobrol Roh Kudus, ajak dia ngobrol. Dia adalah penolong yang Tuhan beri kepada kita semua, saudara. Itulah luar biasanya Tuhan itu. Jadi saya mau paparkan saudara tentang Amsal 5 ini, saudara ya. Yang di YouTube juga ya, saudara. Nah, katanya Yesus mati dengan darahnya untuk menebus dosa. Sementara umatnya balas dengan nyanyian. Ya, memangnya kenapa? Tuhan kan memang senang dipuji. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasamu. Tahu nggak, yang paling Tuhan senang salah satunya dia disembah dan dipuji. Makanya setan mau ambil tempat itu, dia pingin disembah dan dipuji. Lucifer, makanya dilempar dia ke dunia ini. Karena pujian di surga hanya ada nanti nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Dan tidak ada lagi air mata di surga. Jadi nggak ada kawin-mengkawinkan di surga, kawan. Nggak ada bidadari-bidadari. Enak aja yang pria-pria terus dapat bidadari. Yang wanita apa? Kayak nggak ada tempat di surga. Yang ciptakan laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Makanya aku kagum banget sama Yesus. Kagum banget sama Alkitab ya. Kesetaraan gender, segala sesuatunya penuh full karena memang kebenaran itu hanya dalam Kristus, saudara ya. Anda yang masih bergulat nanti di surga ada bidadari, nggak ada. Yang ada malaikat dan bersama malaikat di surga kita hanya puji Tuhan, sembah Tuhan. Jadi memang ya dengan puji-pujian ya Tuhan senang dipuji. Nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, masmurkan namamu, Yesus engkaulah Allahku. Mungkin agak salah saudara, nggak apa-apa ya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Jadi di surga hanya penuh dengan pujian, tidak ada air mata, yang ada sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa terlukiskan. Dan apapun yang panah di dunia ini tidak bisa menggantikan dia. Makanya jangan pernah jual Yesus. Jangan pernah jual Yesus hanya demi harta, tahta, cinta. Yesus lebih mulia dari itu semua. Jangan tukar untuk kekekalanmu, untuk hanya hal-hal sepele yang panah. Semua akan musnah, lihat itu bencana-bencana. Dalam satu detik, jangan, Yesus sudah begitu berkorban di kayu salib untuk menebus dosamu, dan kau jual hanya untuk harta, supaya kau terkenal, jadi YouTuber terkenal. Kau jual Yesus biar banyak follower, kau makan itu follower, kau mati malam ini, kau jual Tuhanmu. Kau sudah tahu kebenaran, nerakalah tempatmu. Tapi bukan itu, bukan saya yang menentukan neraka atau tidak ya, bukan. Ampuni aku Tuhan, itu yang menentukan Tuhan. Tapi yang mau kau katakan jalannya hanyalah dari surga. Jalannya ke surga hanya dari surga, yaitu Yesus yang pernah datang berinkarnasi jadi manusia. Dia imam besar yang turut merasakan yang kita rasakan, saudara. Oke, nanti kita nggak jadi pembahasan tentang Amsal 5 ya. Jadi Amsal 5, waspadalah terhadap rayuan yang manis tetapi mematikan. Nah,
Yang ada di sana, waspada, waspada ya. Waspada terhadap rayuan yang manis tetapi mematikan ya. Nah, manusia sembah manusia. Bukan hanya manusia yang bodoh menyembah manusia. Tapi yang Anda perlu tahu, Yesus itu Tuhan yang pernah menjelma jadi manusia. Pada saat dia menjelma berinkarnasi, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Hanya dengan jalan dia menjadi manusia, dia bisa menebus manusia di kayu salib. Karena penebusan itu dengan karya salib darah Kristus, ya. Nah, yang pertama dari Amsal 5 kita akan membahas tentang waspadalah terhadap rayuan yang manis tetapi mematikan. Wah, ini kalau laki-laki nih waspada, waspada. Terutama pada mulut perempuan yang manis, yang binal-binal ya. Anda suka yang mau gregetan, mungkin Anda sudah males sama yang soleha-soleha, Anda pasang muka munafik, sayang istri, begitu tekun pada agama-agama, tapi munafik. Ternyata suka doyan pemain porno, yang binal-binal saya suka, tinggalkan yang soleha. Nah ini Anda harus waspada. Itu artinya sebentar lagi Anda jatuh. Ya. Nah, kalau dikatakan di Amsal 5 ayat 3, karena bibir perempuan jalang, ini bukan kata saya, kata Amsal, kata Alkitab, kata Tuhan. Ya, bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, manis itu semua. Kalau sama pembantu yang binal-binal itu, Bapak, ini kopinya, ini indominya, ini uang, dikasih langsung gitu. Bapak, itu biasa itu pembantu binal, makanya dia kasih indomie. Kalau istri yang baik, dia akan melarang suaminya makan racun. Indomie tiap hari itu racun, ya. Nah, biasanya perempuan nggak peduli itu, yang binal-binal itu, yang jalan-jalan itu, mati pun kau nggak peduli saya, uangmu, uangmu, uangmu. Makanya bego sekali laki-laki yang pergi ke perempuan jalang ya. Udah tahu itu perempuan jalang, didatangin, nah cari kerjaan ya. Jadi apa makna Amsal 5 ayat 3 ini ya? Godaan seringkali manis tampaknya di awal. Nanti Anda di servis ya, datang masuk, Bapak mau minum apa? Lembut sekali suaranya, kayak dia adalah wanita paling lembut di muka bumi, saudara ya. Anda tidak sedang, padahal Anda sedang masuk jebakan maut ya. Ya begitu manis, tapi seperti ular berbisa, semakin cantik ularnya, semakin ngeri racunnya ya saudara ya. Jadi godaan seringkali tampak manis di awal tetapi berujung pada kehancuran. Ini peringatan, saudara, peringatan untuk tidak tertipu. Jangan tertipu oleh kenikmatan sesaat yang hanya membawa penderitaan jangka panjang. Mungkin hanya sesaat, 5 menit, tapi reputasi yang Anda bangun 50 tahun semua hancur. Dengar itu bagaimana pejabat yang dulunya begitu berintegritas, dia hanya mau icip-icip sedikit, karena dia mungkin jenuh dengan kehidupan ini, dia ingin romantika dia mau, gitu, mungkin dia baru dengar lagu itu, dia mau icip-icip semua reputasi yang dia bangun berpuluh tahun hancur ketika dia terjebak perempuan jalang, yang akhirnya akan kuberitakan ke media sosial, akan kuberitakan dia punya kesempatan, apalagi yang sudah merencanakan akan kupelihara anak dari dia, tes DNA, memang niatnya menghancurkan. Makanya jangan pernah kau buka celah, sekalipun mungkin istrimu semakin tua, itu nanti semua reputasi yang kau bangun bertahun-tahun hancur hanya untuk si wanita jalang yang hanya 5 menit, tapi hancur semuanya. Itu uang habis, reputasi hancur, hanya kau nggak bisa mengendalikan diri. Ingat, tidak semua yang manis itu menyegarkan. Ada yang mematikan dengan lembut. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Amsal 5 ini. Ingat, akibat jangka panjang dari pilihan yang salah. Karena itu, apapun keputusan Anda, selalu hati-hati, saudara. Hati-hati.
Ini sudah diingatkan berkali-kali ya, terutama Anda para pejabat-pejabat yang sekarang gajinya bermiliar-miliar sampai nggak tahu Anda kemana ya uangnya. Lalu banyak penjilat-penjilat di antara Anda. Bapak, ada barang bagus, nggak akan ada yang tahu. Saya amankan. Oh iya, Anda buka celah. Dan celah itu makin besar. Dan reputasi yang Anda bangun 20 tahun hancur dengan 5 menit. Wah, itu nggak sepadan kawan. Itu dodong namanya, dodong kalau bahasa. Makanya perlu pengendalian diri. Saat itu ada tolong aku Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Ya. Kemudian di Amsal 5 ayat 4, tetapi kemudian akhirnya ia pahit seperti empedu, tajam pedang bermata dua nih. Kayak yang marak-marak sekali. Manisnya mungkin cuma 5 menit, lalu pahitnya bertahun-tahun, saudara. Kalau bisa dihilangkan, mungkin nggak akan bisa dihilangkan, apalagi jejak digital, saudara. Jadi di sini ada makna dari ayat 4 ini, perjinahan atau penyimpangan moral akan membawa rasa malu, penyesalan, dan kehancuran. Baik secara emosional, spiritual, maupun sosial, saudara. Dan penyesalan selalu datang terlambat. Dan itu selalu di belakang. Karena kalau di depan itu pendaftaran, bukan penyesalan. Jadi kebebasan yang salah pilih akan mengikat kita di masa depan. Makanya hati-hati dengan pilihan Anda, hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, kita baca dari Amsal 5 ini, apa petunjuk yang harus kita pahami, saudara ya. Baik, yang ketiga, nikmatilah cinta yang kudus dan setia. Ayat kuncinya dikatakan di ayat 18, diberkatilah sendang airmu dan bersukacitalah karena istri masa mudamu. Setialah kau pada istrimu yang pertama, tempat kau susah-susah. Lalu kau ambil pula istri kedua, istri ketiga, enak-enak aja mereka. Yang susah istri pertama. Apa kata firman? Kembali kepada istri pertamamu. Cantikkan dia, operasikan dia plastik. Kalau udah banyak kali uangmu, nggak tahu kok kemana lagi uangmu kau buat, udah kasih sama istri, mama operasi plastik ke Korea, biar muda kayak 20 tahun. Daripada kau ambil anak 20 tahun yang hanya mau menghancurkan reputasimu. Karena kau nggak tahu lagi uangku terlalu banyak, ya udah istrimu aja kau pernah, istri masa mudamu. Beri dia, kalau istri bahagia dia cantik sendiri ya. Kalau kau masih kurang puas, pergi aja ke Korea. Uangmu itu gunakan daripada kau pakai untuk wanita jalang. Dia nggak akan setia. Dia tidak akan pernah ada saat kau sakit. Pasti istrimu yang pertama itu yang setia. Ya udah, kau pernah aja istrimu yang pertama itu. Ya, kau ajari dia, mama, papa itu pingin begini. Ambil guru les khusus seperti yang kau inginkan. Bicara, komunikasi, ya itu semua bisa diatur. Kalau keuangan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya kau tetap jatuh cinta sama istrimu yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan cinta yang murni dan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai sumber sukacita, bukan belenggu. Ingat ini, sumber sukacita, bukan belenggu. Kesetiaan dan kasih dalam pernikahan membawa berkat sejati. Kesetiaan bukan penjara, tapi taman yang penuh kehidupan. Saudara. Jadi saudara, apa ada simbol-simbol visual yang relevan di sini? Ada tadi kita dengar tetesan madu, saudara ya. Tetesan madu, apa maksudnya tetesan madu? Itu godaan yang manis di awal, tapi akhirnya membawa kematian. Kemudian cermin retak, ada kata-kata tadi cermin retak. Ini maksudnya apa? Kehancuran yang tak bisa dipulihkan sepenuhnya setelah kesalahan fatal. Nah ini yang harus Anda pahami. Anda bangun reputasi Anda berpuluh tahun hanya karena wanita jalang si LM itu. Habislah semua reputasi Anda. Itu seperti cermin retak. Mau Anda balut-balut, mau Anda satu-satukan, itu nggak bisa lagi, saudara. Orang ingatnya, itu dia tukang selingkuh rupanya ya. Kayak mana lagi kita mencari pria yang setia, yang nampak cinta banget sama istrinya aja ternyata selingkuh. Tenang. Banyak kok pria yang setia. Biasanya nggak terlalu ngumbar-ngumbar itu pun setia ya. Ya, kan nggak penting ya ngumbar-ngumbar. Selamat Valentine sayang. Ya biasanya suami yang cuek ya. Tapi nggak juga sih kalau cuek kayak gitu, nyebelin juga saudara ya. Mau saya gitu ya.
sampai dia nggak tahu kapan kita ulang tahun. Nah, itu bertobatlah kau suami-suami kayak gitu ya. Ya, tapi juga jangan kau macam-macam, terlalu serius kau. Ibu dan anak tua mana? Ibu kan dokter, pasti kan tahu jawabannya. Ah, maksudmu apa sekarang? Ah? Ibu dan anak tua udah tahu kok jawabannya, kok tanya-tanya. Ah? Ibu dan anak, ya lebih tua si ibunya daripada anaknya. Ya, kalau kau mau tanya tentang Yesus, Bapa dan anak mana yang lebih tua ya, itu simbol. Itu simbol relasi kedekatan antara Bapa dan anak. Ya, oke? Oke, kita baca tentang Amsal 5 tadi. Dari ayat 1 sampai 2, maknanya apa? Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi apa maksudnya ini? Nasihat ini berasal dari seorang ayah yang bijak, saudara. Ia mengajak anaknya untuk serius mendengarkan, karena hikmat adalah pelindung hidup. Jadi kata-kata ini membuka dengan ajakan untuk fokus, bukan hanya mendengar, terutama menerapkan kebijaksanaan. Saudara, saya ngopi juga lagi ya. Saudara, jangan lupa pagi hari minum air hangat. Ya. Jadi kita masuk ke ayat 3 sampai 6. Karena bibir yang paling penting di sini poinnya. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu. Wow. Tetapi dia hanya manis di awal, saudara. Tetapi percayalah, ini kata Amsal, kata firman Tuhan. Akhirnya pahit seperti empedu, ngeri banget pahitnya kalau udah kayak empedu itu, saudara. Perempuan asing atau perempuan jalang itu artinya apa? Perkataan di sini itu mengacu kepada simbol godaan yang menggoda. Jadi bukan hanya perempuan, banyak godaan. Ya, yang manis di awal ya, kekayaan, kedudukan, tetapi dengan tidak kejujuran dan integritas itu hanya akan membawa kehancuran. Jalannya membawa pada maut itu, lihat, kasihan kan yang korupsi maut itu semua. Ya, tidak berpikir tentang jalan hidup yang benar. Ini peringatan tentang tipu daya kenikmatan sesaat yang menghancurkan masa depan. Kemudian kita masuk Amsal 5 ayat 7 sampai 8. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, jauhkanlah jalanmu daripadanya. Ingat ini menjelaskan bahwa nasihat itu harus kembali diulang-ulang, ditekankan. Jauhi, diingatkan. Ini bukan hanya coba-coba mendekat, jangan coba-coba mendekat. Tetapi prinsip yang paling utama, jaga jarak dari godaan supaya kita lebih bijak. Kalau sudah tahu godaan pornografi, jangan kau lihat-lihat, lari. Selalu lari, karena semua kita punya batas kemampuan, saudara ya. Tidak ada yang kebal dengan namanya godaan, terutama godaan perjinahan. Lebih baik lari, dilawan daripada terjerumus. Kalau sudah terjerumus sudah sulit itu, saya. Sudah sulit itu ya. Tritunggal dalam Korintus itu rekayasa Paulus. Aku juga bisa bilang semua omongan itu rekayasa setan, ya kan? Emangnya kamu siapa forbidden ya? Pantas kok forbidden ya, ditolak dunia, ditolak surga. Kasian banget. Tenang. Tapi Kristus menyambutmu bila kau menerima dia sebagai juru selamat ya. Oke. Nah, jadi lebih bijak daripada melawan setelah terjerumus ya. Amsal 5 ayat 9 sampai 11 ya. Yang dikatakan inti ayat yang paling dibahas di situ ya, saudara ya. Supaya engkau jangan menyerahkan kemuliaanmu kepada orang lain. Ini ada si forbidden, buktikan. Nggak perlu saya membuktikan, Tuhan yang membuktikan. Konsep Tritunggal itu Yesus sendiri yang menerapkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Harus dibaptis dari 3 pribadi ini, pribadi yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya,
Hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya tidak perlu membuktikan Tuhan, karena saya bukan Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan. Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Betapa besar anugerah yang Kau beri. Ya, itulah lagunya ya. Saya nggak perlu membuktikan. Buat apa? Yang paling penting bukan membuktikan Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Saat kau mengalami Tuhan, gak perlu bukti-bukti, kau sudah mengalami. Daripada kau hanya berteori, tidak pernah kau alami Tuhan, malang benar nasibmu. Ya tuh, ya biar Tuhan yang membuktikan dirinya. Dia sudah membuktikan kasih-Nya, dia sudah membuktikan mujizat-Nya. Lu aja yang tersusupi sama setan. Sudah dibilang jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Oh ye. Oke. Kita selesaikan dulu nih Amsal 5 ya. Amsal 5. Jadi Amsal 5 ayat 9 sampai 11 ya. Hubungan yang salah akan membuat seseorang. Ya, jadi ingat, supaya engkau jangan menyerahkan kemuliaanmu kepada orang lain. Hati-hati. Kita harus selalu waspada dengan perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita. Hati-hati. Hubungan yang salah, ingat. Hubungan yang salah akan membuat seseorang kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuatan. Bahkan tubuh kita bisa habis karena penyesalan dan penderitaan ini adalah gambaran kerusakan fisik, kerusakan mental, dan sosial akibat dosa. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 12 sampai 14, Amsal 5 ya. Dan engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan? Ini suara penyesalan di masa depan. Banyak orang menyesal karena menolak nasihat dan menuruti hawa nafsu. Dan dosa itu membawa rasa malu yang pahit dan menyakitkan. Kemudian kita akan masuk Amsal 5 ayat 15 sampai 17, saudara. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Wow, maksudnya apa ini? Ayat 15 sampai 17. Maksudnya ini suatu metafora. Metafora tentang kesetiaan pada pasangan. Air dari kulahmu, ini artinya cinta dan relasi yang murni dalam pernikahan. Ya, mengambil dari kulah orang lain adalah perselingkuhan. Jadi kulahmu sendiri. Ya, ini murni. Jangan mencemari kehidupan dengan mengambil dari kulah orang lain. Ya. Amsal 5 ayat 18 sampai 19. Apa maknanya? Satu kata yang menggambarkannya. Diberkatilah sendang airmu. Biarlah engkau bersemangat senantiasa karena kasih-Nya. Wow, ini maksudnya apa? Ini tentang hubungan suami istri dalam pernikahan. Merupakan sumber sukacita, bukan beban. Seharusnya pernikahan menjadi sumber sukacita, bukan beban. Kalau satu sama lain saling melengkapi. Tuhan menghendaki relasi yang penuh gairah, penuh sukacita, kesucian, kenikmatan, tidak saling bertentangan dalam pernikahan. Kalau kita baca dari ayat 20 sampai 21, mengapa hai anakku engkau bersemangat untuk perempuan jalang, karena segala jalan manusia terbuka di depan mata Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan dosa, saudara. Tuhan melihat semua jalan hidup kita. Ini adalah peringatan bahwa kesalahan dalam hubungan pribadi bukan hal sepele. Jangan sepelekan ini, saudara. Tepat dibereskan, minta hikmat Tuhan. Kemudian kita masuk di Amsal 5 ayat 22 sampai 23, saudara. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan. Apa maksudnya ini? Akhir dari orang yang menolak hikmat, ya, gak mau menerima didikan, menerima pengetahuan, akhirnya dia akan mengalami kematian rohani dan kehancuran hidup. Dia menghancurkan hidupnya sendiri kalau gak mau dengerin nasihat. Karena dia akan jatuh ke dalam dosa yang akan mengikat dia dan membunuhnya perlahan.
yang dimulai dari hatinya. Makanya jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Oke, saudara ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kita simpulkan dari Amsal 5 ini. Godaan itu manis di awal, tapi berujung pahit. Karena itu jauhilah sejak awal, saudara. Pernikahan itu kudus dan penuh sukacita bila dijalani dengan setia. Tuhan melihat semua jalan hidup kita. Maka itu pilihlah jalan yang bijak. Amin, saudara. Baik, saudara. Kita tutup dulu firman Tuhan dari Amsal 5. Terima kasih, saudara ya. Sudah lebih dari 1 jam lebih ya, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, mengubahkan kami semua. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah kami menjaga kesetiaan kami, berhati-hati dalam tindakan kami, tetap menjaga integritas karena itu menolong hidup kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Semuanya Tuhan ajari kami menggunakan kesempatan dan waktu dengan bijaksana. Di dalam nama Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman. Tapi biarlah firman ini hidup di hati setiap kami. Kami terutama menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, yang sakit saat ini disembuhkan. Mari saudara angkat tanganmu bagi engkau yang sakit. Aku berdoa buat engkau, percayakah engkau kuasa darah Kristus, bilur-bilur darahnya. Mungkin yang sakit bukan engkau, mungkin yang sakit keponakanmu, istrimu, suamimu, anakmu, tetanggamu, sahabatmu. Berdoa buat mereka sungguh-sungguh. Roh Kudus sedang mengajak engkau berdoa. Jangan hanya berdoa untuk dirimu, tetapi berdoalah untuk orang lain. Dan kalau kau memang sakit, kau mendengar acara ini, berdoa untuk dirimu sendiri. Ada kuasa dalam perkataanmu, ucapkan syukur. Aku berdoa di dalam nama Tuhan, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit dan percayalah, Yesus sudah menanggung sakit penyakit kita. Itulah kuasa salib Kristus. Itulah kuasa darah Kristus. Oleh bilur darah Kristus, penyakitmu disembuhkan. Penyakit apapun pada keluargamu, pada anak-anakmu, imani. Seperti iman wanita pendarahan. Asal ku jama jubah-jumbainya, aku sembuh. Jadilah sesuai imanmu. Berteriaklah sama Tuhan seperti Bartimeus. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia sudah percaya dengan begitu sungguh-sungguh bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkannya. Dia sudah melihat di alam roh bahwa kalau aku minta tolong, aku menghampiri Yesus, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Sama seperti wanita pendarahan, asal ku jama jubah-jumbainya, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Dia sudah melihat di mata rohaninya, dia sudah melihat di alam roh, aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Jadi atas imanmu, jadi kesembuhan, terima. Dan aku berdoa saat ini yang merindukan keturunan, mungkin dirimu, mungkin sahabatmu, istrimu, iparmu, menantumu, berdoa buat mereka, imanmu pun yang akan memberi mujizat. Aku berdoa buat setiap perempuan, setiap keluarga yang menantikan keturunan. Tuhan, seperti kau membuka rahim Sarah, membuka rahim Rahel, membuka rahim Hana. Jadi terbuka saat ini. Yang sudah bertahun-tahun merindukan keturunan, angkat tanganmu. Satu tangan kirimu tempatkan di dekat rahimmu. Ucapkan syukur, katakan dalam nama Yesus, keturunan ilahi dipercaya. Ucapkan syukur, jangan lagi meminta, tetapi lihat itu di alam roh Tuhan sudah memberi. Dan lakukanlah apa yang menjadi bagianmu sebaik-baiknya. Jadi sesuai imanmu, jadi sesuai imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara yang Anda punya kesulitan ekonomi, mungkin saat ini juga Anda sedang menjual rumah, ada yang sedang berjuang menjual rumah. Aku berdoa khusus bagi siapapun engkau, mungkin bukan engkau, mungkin tetanggamu, mungkin sahabatmu, mungkin menantumu, mungkin anakmu, mungkin orang tuamu. Sebut nama mereka dan mulai berdoa buat mereka. Ketika kau berdoa buat orang lain, percayalah berkat itu juga datang atasmu. Seseorang juga akan berdoa untukmu. Katakan, jangan egois hanya memikirkan dirimu, mulailah memikirkan orang lain dan berdoa untuk orang lain. Aku berdoa, siapapun Anda yang sedang berjuang untuk menjual rumah Anda, angkat tanganmu. Mau apa kata dunia, Tuhan bisa membalikkannya. Ada promosi Tuhan atas rumahmu di dalam nama Tuhan
Yesus diberkati. Setiap anak-anakmu kami percaya promosi datang dari Tuhan. Kami percaya orang yang tepat kami panggil dalam nama Yesus. Dari utara, barat, selatan datang untuk membeli rumah kami. Harga yang tepat, orang yang tepat, proses yang tepat dan cepat di dalam nama Yesus. Terima, mulai berkati, mulai ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Rumah yang aku idam-idamkan untuk dijual segera terjual tahun ini dalam nama Yesus. Rumah Maja terjual saat ini dalam nama Yesus. Sebutkan di mana alamatnya. Rumah Maja terjual saat ini. Dan Anda yang justru ingin membangun rumah dan butuh dana, mulai perkatakan dengan deklarasi. Anda yang butuh rumah, mulai deklarasikan iman. Minta, dan ambil bagianmu. Dalam nama Yesus aku berdoa, yang sedang berupaya membangun rumah, Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan buka dan kirim orang-orang yang tepat untuk berelasi. Dan Tuhan lancarkan semua. Kami perkatakan, bila tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada favor Tuhan, atas rumah yang mau kami jual, atas rumah yang mau kami bangun, dalam nama Yesus terima paper itu, mulai ucapkan syukur, deklarasikan di dalam nama Yesus. Kau sudah melihat di alam roh dan itu akan terjadi dengan imanmu. Dan muliakan Tuhan untuk itu, muliakan Tuhan untuk itu di dalam nama Yesus. Baik saudara, saya sekarang berdoa untuk yang mencari pekerjaan saudara. Saya tahu mungkin bukan Anda ingat sahabat Anda, anak Anda, putri Anda, putra Anda, tetangga Anda. Siapapun yang saat ini Roh Kudus taruh di hati Anda yang punya kesulitan ekonomi, berdoa, angkat tanganmu. Mungkin kau sendiri yang mengalaminya. Tuhan sedang mau membuat terobosan dalam hidupmu. Angkat tanganmu, mulai ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau pencipta alam semesta, dan firman-Mu berjanji, kalau bunga bakung di padang kau pelihara, burung pipit di udara kau pelihara, terutama aku biji matamu. Pekerjaan, promosi Tuhan sudah bukakan, kesempatan-kesempatan Tuhan bukakan bagiku, bagi anakku, bagi putriku, putraku, bagi siapapun yang Roh Kudus bisikan untuk kau doakan. Mulai mendoakan mereka yang kau tahu kesulitan ekonomi, sebut namanya. Percayalah berkat itu juga datang atasmu ketika kau mendoakan orang lain. Aku berdoa saat ini, terbuka tingkap langit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan saat ini mendapat, ketuklah dan jangan menyerah. Mungkin satu pintu lagi, dan itu pintu yang terbaik ketika kau tidak menyerah dan kau percaya, kau tetap mengolah dirimu, kau tetap menajamkan, maka yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Jangan menyerah, tetap optimis di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima pekerjaan yang terbaik, terima promosi yang terbaik, ambil bagianmu, latih dirimu, disiplinkan dirimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, demikianlah firman Tuhan dan doa. Mari kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah pekerjaan, pendidikan, usaha, bisnis, saham, properti, apapun diberkati Tuhan. Ada favor Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan dijadikan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, oh Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin, amin,
Amin. Amin, 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 amin. Ya, bagi Anda yang mungkin tidak sempat saya sapa-sapa saudara, terima kasih Anda sudah stay tune di sini. Kita akan jumpa lagi Selasa depan. Selasa, Kamis, Sabtu mungkin waktunya kadang jam 5 ke atas, tidak apa-apa ya saudara ya. Yang penting saya selalu konsisten Selasa, Kamis, Sabtu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, apapun yang Anda olok-olok tentang Tuhan Yesus, kami mengampuni, dan kami berharap Anda yang belum menerima Kristus bisa menerima Kristus, karena hanya Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, selamat hari Sabtu, beri yang terbaik sebagai pelayanan kita, sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yang di YouTube juga bye. Tuhan Yesus memberkati. Dah.